Baik Ade, kalau kemarin kita berbicara mengenai em, konflik sosial, hari ini kita akan berbicara tentang integrasi sosial dan reintegrasi sosial ya. Baik, tapi sebelumnya kita akan bahas tentang tahapan-tahapan untuk mendapati sebuah em, apa tadi namanya, reintegrasi sosial. Baik, yang pertama kita akan bahas mengenai recovery ya. Recovery gitu ya. Recovery ini kan kalau kita pahami secara harfiah ya atau istilah gitu ya, kita ketahui dia sebagai artian daripada sebuah proses ya, proses pemulihan gitu ya. Nah, apa yang dipulihkan ya tentu berkaitan dengan kondisi pasca terjadinya konflik sosial gitu ya. Oke, jadi di sini selain daripada memulihkan, di sini juga ada proses pengembalian gitu ya. Pengembalian. Kemudian juga ada proses bagaimana dia memperbaiki ya. Sampai sini paham Dede ya. Nah, kemudian kita pahami kondisi ini tidak pelak daripada pasca konflik ya. Kenapa terjadi demikian? Ya, jelas di pasca konflik ada pihak yang mengalami kerugian, betul ya? Dan juga ada yang mengalami mengalami kerusakan dan lain sebagainya ya, baik secara fisik maupun secara sosial. Sebentar ya, ini ada temennya lagi yang baru masuk. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kita berbicara tentang apa namanya tadi, satu proses pemulihan atau recovery tadi tidak terlepas daripada upaya untuk mengembalikan atau memperbaiki daripada kondisi yang kita ketahui telah rusak maupun mengalami kerugian. Nah, kondisi di sini yang tentu akan berdampak besar bagi kehidupan masyarakat setelahnya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini pemerintah secara khusus ya telah membatasi ataupun memberikan ataupun menjamin ya kondisi-kondisi seperti demikian harus kembali direkondisikan. Maksudnya apa di sini? Harus disesuaikan kembali dengan nilai dan norma yang berlaku, gitu ya. Jadi setelah sini ada yang namanya konsensus, gitu ya. Atau yang kita ketahui kemarin atau minggu lalu kita bahas tentang kesepakatan gitu ya. Nah, jadi upaya tersebut recovery ini tidak akan tercapai apabila tidak ada yang namanya konsensus ya. Poin pentingnya adalah konsensus di sini gitu. Jadi kenapa penting sebuah konsensus atau kesepakatan ini? Karena nanti akan membuat sebuah pemahaman baru antar dua belah pihak ataupun seluruh elemen masyarakat. Apa yang berkaitan dengan pemahaman baru tadi? Pastinya pemahaman baru ini berkaitan erat dengan yang namanya nilai ya, dan juga berkaitan erat dengan yang namanya norma gitu ya. Nah, nilai dan norma ini nanti disesuaikan dengan pihak-pihak yang bersengketa tadi gitu ya. Maka terjalinlah sebuah reintegrasi sosial gitu ya. Oke, sampai sini ada deh, paham? Oke, kemudian kalau kita lanjutkan ya ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan bahas setelah kita pahami sebuah recovery
kita juga harus memahami adanya upaya rekonsiliasi, ya. Kalau tadi recovery, kita bahas lagi yang namanya rekonsiliasi. Gitu ya, rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi ini merupakan satu kondisi, ya, merupakan upaya penanganan konflik secara berunding. Jadi ada sebuah upaya, ya. Upaya di sini kita pahami sebagai sebuah perundingan, gitu ya. Nah, perundingan ini berkaitan erat dengan tadi yang namanya konsensus atau kesepakatan tadi. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Nah, pihak-pihak seperti apa saja yang nantinya berkaitan erat dengan rekonsiliasi, recovery, dan rekonstruksi sosial nanti, ini tidak terlepas daripada lembaga apa? Lembaga sosial, gitu ya. Baik dia yang bersifat adat atau kebudayaan, ya, lembaga adat, gitu ya. Kemudian ada lembaga agama, bahkan negara sebagai tata laksana daripada sebuah masyarakat yang lebih besar lagi, itu juga harus hadir dalam upaya rekonsiliasi, gitu ya. Nah, di sini rekonsiliasi ini tidak lebih daripada satu upaya, ya, yang mengakibatkan nanti baik dua belah pihak yang bersengketa maupun pihak-pihak yang dipahami sebagai lembaga sosial ini memiliki aturan main yang jelas, gitu ya. Jadi ketiganya ini, ya, tambah lagi nanti masyarakat, gitu ya. Nah, nanti keempatnya ini akan menghasilkan sebuah regulasi, gitu ya. Ya, jadi regulasi ini yang kemudian kita pahami sebagai sebuah aturan main. Oke? Kita lanjut lagi. Kemudian kita akan bahas poin penting lainnya. Nah, di sini ada yang namanya rehabilitasi, ya. Sebuah kondisi yang kalau kita pahami, rehab itu berkaitan dengan apa nih? Rehab, kalau pernah dengar orang tua ataupun di lingkungan kalian berkaitan dengan rehab, apa nih yang bisa kita pahami? Kita artikan sebagai apa kira-kira? Ya, Pemulihan. ya, betul banget. Ya, kembali lagi ke pemulihan, gitu ya. Ada yang kalau kita pahami pemulihan ataupun upaya perbaikan, gitu ya. Nah, jadi selain daripada adanya rekonsiliasi ataupun perundingan tadi, kita juga harus pahami kondisi masyarakat itu juga harus direhab. Nah, sebagai contoh, ketika kita ketahui di masyarakat kita berkembang di kalangan muda ataupun di masyarakat tertentu adanya bahaya narkoba, gitu ya. Nah, kalau kita pahami secara individu ini kan rehabilitasi melalui lembaga pemasyarakatan, betul nggak? Ya nggak? Tapi kalau kita pahami dia sebagai satu masyarakat yang mengalami permasalahan seperti konflik sosial, dia tidak hanya berkaitan dengan satu lembaga, tapi seluruh elemen masyarakat. Nah, kembali lagi kita ke rekonsiliasi tadi adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah maupun aparatur sekitar yang nantinya dapat memberikan satu kondisi ataupun satu pemahaman baru terhadap nilai dan norma. Nah, jadi kenapa kakak sampaikan berulang-ulang terus juga berkaitan dengan satu sama lainnya agar tidak ada mispersepsi, ya Dede, ya. Oke.
Sampai sini paham? Paham ya? Nah, apa aja nih yang direhabilitasi? Kita ketahui pemulihan ini ataupun perbaikan ini berkaitan dengan sendi-sendi kehidupan yang pastinya berkaitan dengan aspek sosial, gitu ya. Kemudian yang tidak kalah penting, kalau kita ketahui konflik itu akan mengalami satu kerugian di masyarakat tertentu. Nah, pasti berkaitan dengan yang namanya ekonomi, gitu ya. Terus apa lagi nih Kak kira-kira? Nah, kemudian berkaitan juga dengan peran daripada lembaga sosial, gitu ya. Nah, lanjutannya lagi apa nih kira-kira? Lanjutannya berkaitan dengan bagaimana kondisi ekonomi tadi harus bisa berkesesuaian dengan pemenuhan kebutuhan, gitu ya. Oke, jadi poin pentingnya adalah pemenuhan kebutuhan. Nah, kalau secara sosial, bagaimana interaksi satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Nah, sementara lembaga sosial di sini berkaitan erat dengan bagaimana menjaga regulasi yang telah dibuat. Gitu adik-adik ya. Oke, kita berlanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kakak akan coba untuk menjelaskan poin pentingnya, yakni berkaitan dengan rekonstruksi sosial. Apa nih berkaitan dengan rekonstruksi? Kalau kita ketahui rekonstruksi ini upaya yang dilakukan untuk membangun kembali, gitu ya. Membangun kembali. Apanya yang dibangun nih? Berkaitan dengan sendi-sendi kehidupan di masyarakat, gitu. Nah, kita ketahui rekonstruksi memiliki arti penting, ya. Tidak hanya kondisi fisiknya, gitu ya. Tidak hanya kondisi fisik, melainkan adanya aspek sosial, gitu ya. Oke, sebentar, ada temannya lagi yang mau join. Mana nih barusan? Kok nggak ada? Oke, kita kembali ya. Jadi rekonstruksi sosial ini bagaimana upaya yang dilakukan baik pemerintah maupun lembaga sosial bahkan masyarakat untuk membangun kembali beberapa kondisi seperti halnya kondisi fisik dan juga aspek sosial, gitu ya. Nah, kemudian apa aja nih pasca konflik yang harus kita ketahui, yang harus diperbaiki? Kenapa lagi nih? Sebentar ada deh ya. Apa aja nih yang perlu direkonstruksi dalam masyarakat kita? Ayo dong adek, jangan pasif aja. Yuk. Nah, di sini kakak jelasin deh. Rekonstruksi sosial ini berkaitan dengan upaya untuk melakukan sebuah peningkatan, ya, peningkatan apa nih kira-kira? Ada adik? Peningkatan daripada fungsi pelayanan, gitu ya. Yang kedua, apalagi kira-kira? Berkaitan dengan akses
pendidikan, terus juga kesehatan, ya. Apalagi kira-kira? Dan juga lapangan pekerjaan. Gitu ya. Oke. Terus selain daripada itu apa lagi kira-kira? Nah, kemudian di sini kita harus juga pahami bagaimana rekonstruksi sosial ini harus bisa memberikan satu keseimbangan, ya. Keseimbangan. Nah, dalam beberapa contoh kasus, ya, kita bilang kejadian di penjelasan kakak yang minggu lalu, kita bilang ada konflik yang terjadi di antara masyarakat suku Madura dan juga Dayak, gitu ya. Nah, masyarakat Madura dan Dayak ini bersengketa atas sebuah lahan, gitu ya, lahan di Kalimantan. Kemudian berbuntut dengan permasalahan lainnya seperti adanya tindak kriminalitas yang dilakukan oleh sekelompok, ya, oknum yang berasal dari suku Madura. Kemudian beberapa kecurangan lainnya, salah satunya adalah tidak adanya jaminan bagi masyarakat setempat, ya, seperti orang Dayak di sana untuk yang namanya keamanan, gitu ya. Jadi seolah-olah pemerintah daerah waktu itu mengabaikan daripada keberadaan masyarakat Dayak waktu itu. Nah, jadi penting ketika rekonstruksi sosial ini terhindar daripada kondisi-kondisi demikian. Nah, makanya kembali lagi kakak jelaskan di sini, keseimbangan ini hanya tercapai apabila adanya sebuah nilai dan juga norma baru, gitu ya. Nilai dan norma baru ini menjadi sebuah konsensus. Nah, kembali lagi penjelasan kakak sebelumnya, kembali lagi ke konsensus. Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan, adik-adik? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita berlanjut ke materi berkaitan dengan reintegrasi sosial. Tapi sebelumnya kita akan bahas mengenai integrasi sosial. Oke. Integrasi sosial. Apa sih poin pentingnya di sini? Kita lihat di integrasi sosial ini, menurut John Lewis, ya. Siapa tokohnya? John Lewis dan juga Gilin, ya. Kakak beradik. Integrasi sosial adalah suatu bagian daripada proses yang terjadi akibat adanya perbedaan baik berupa fisik, emosional, kebudayaan dan juga perilaku. Oke. Nah, di sini kalau kita pahami integrasi sosial menurut 3 tokoh di atas, ya, merupakan bagian proses, ya. Bagian proses. Proses apa nih? Ya pasti berkaitan dengan proses sosial, gitu ya. Proses sosial. Nah, kita ketahui kalau di kelas 10 pasti kalian juga pahami, ya, ada apa aja nih proses sosial. Ada yang namanya asosiatif, gitu ya. Kemudian ada yang disosiatif, gitu ya. Kemudian ada yang namanya asimilasi dan juga terakhir ada yang bernama atau yang disebut akulturasi, gitu ya. Nah, jadi bagian daripada proses sosial yang didasari oleh apa? Akibat adanya, ya. Jadi akibat adanya apa tadi?
perbedaan gitu ya. Perbedaan baik secara emosional ya, kemudian kebudayaan. Terus apa lagi, satu lagi kira-kira? Nah, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan fisik dan perilaku. Nah, jadi perbedaan ini ya, kenapa dijelaskan di sini ada perbedaan? Baik itu emosional, kebudayaan, fisik dan perilaku tidak terlepas daripada upaya untuk menyatukan masyarakat. Di mana posisi daripada proses sosial ini? Nah, di sini. Proses asosiatif lah yang berpengaruh terhadap perbedaan tadi. Gitu adik-adik ya. Nah, kita berlanjut. Integrasi sosial dapat disimpulkan sebagai sebuah proses pembauran ya. Kembali lagi, dari proses sosial ya terjadi proses pembauran. Masih ingat materi tentang asimilasi dan akulturasi? Asimilasi dan juga akulturasi ya. Kalau asimilasi itu rumusnya apa kira-kira Dek? Kalau kedua-duanya bisa disimbolkan gini ya, A tambah B sama dengan apa kira-kira? Kalau asimilasi itu hasilnya C, kalau akulturasi itu A, B. Nah, jadi daripada proses asosiatif ini maka terbentuklah akulturasi ya, AB ya. Di sini AB ini kita pahami sebagai sebuah pembauran ya. Sementara ini adalah kebudayaan baru gitu ya. Oke, jadi melalui proses pembauran ini akan terjadi yang namanya integrasi sosial. Terus apakah bedanya dengan reintegrasi sosial? Nah, reintegrasi sosial jelas berbeda dengan integrasi sosial karena kita ketahui beda daripada integrasi dengan reintegrasi adalah reintegrasi menitik beratkan pada proses pengulangan integrasi di dalam suatu masyarakat. Sementara integrasi adalah proses seutuhnya pembentukan daripada pribadi masyarakat yang berbaur maupun yang membentuk kebudayaan baru. Gitu ya. Oke. Nah, sampai sini adik-adik paham tentang konsep integrasi sosial? Paham? Paham, Sampai sini? Kak. Oke, kita berlanjut ke slide berikutnya ya. Adapun bentuk ya. Bentuk daripada integrasi sosial. Apa aja? Ayo. Yang pertama itu berkaitan identik dengan integrasi normatif. Gitu ya. Dan yang kedua berkaitan dengan integrasi apa kira-kira? Fungsional, Kak. Betul, fungsional. Kalau normatif itu diartikan sebagai apa kira-kira? Yuk. Norma. Norma. Betul? Betul nggak kira-kira? Ya, berkaitan dengan norma ataupun sebuah aturan ya. Aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Contohnya kayak tadi, kembali lagi penjelasan kakak di recovery dan sampai dengan penjelasan tentang rekonsiliasi dan juga apa namanya rekonstruksi sosial, ada yang namanya sebuah konsensus gitu ya. Nah, apa bedanya dengan integrasi fungsional? Apa bedanya? Kalau fungsional dia terlibat ataupun dikondisikan sebagai sebuah fungsi gitu ya. Sebuah fungsi. Nah, fungsi ini nanti punya peran dan juga kedudukan. Gitu ya. Nah, sebagai contoh nih, kalau kita pahami di dalam masyarakat kita itu punya berbagai macam kelompok sosial ya.
Betul ya? Kelompok sosial. Nah, kelompok sosial ini bisa jadi ada yang punya kedudukan secara dominan. Nah, dominan itu diukur dari mana? Ada dari dua hal. Yang pertama, mayoritas, dan juga minoritas. Nah, sebagai contoh, mayoritas. Yuk kita ketahui di dalam masyarakat kita kenapa banyak sekali aparatur negara maupun kedudukan masyarakat kita itu banyak dipimpin oleh orang-orang yang berasal dari satu suku di Pulau Jawa. Kita bilang suku Jawa. Karena ada faktor mayoritas dominan di sini, gitu ya. Mayoritas yang punya kedudukan dominan. Gitu ya. Paham sampai sini Adik-adik? Nah, itu secara politik, secara sosial bermain. Kemudian contoh dari minoritasnya, Kak. Kalau minoritasnya kita lihat di sini kondisi sebaliknya. Misalnya di aspek ekonomi. Masyarakat yang kita ketahui sebagai etnis Tionghoa, umumnya mereka mampu mengendalikan apa? Perekonomian nasional, padahal mereka adalah kelompok minoritas. Gitu ya. Jadi adik-adik di sini bisa dipahami mana kelompok dominan mayoritas dan minoritas. Nah, tergantung daripada kedudukan di masyarakatnya, gitu ya. Oke, jadi bentuk integrasi sosial ini kita lihat mereka itu menjadi satu kesatuan, baik normatif maupun fungsional menjadi satu kesatuan. Kalau normatif kita ketahui berdasarkan aturan-aturan ya, dibentuk kemudian harus dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat. Nah, sementara kalau yang fungsional tadi melihat kondisi masyarakatnya, kedudukan daripada masyarakatnya. Misalnya kayak tadi, kenapa sih kecenderungan masyarakat Jawa itu bisa memimpin dan lain sebagainya? Karena salah satu faktornya apa? Berkaitan dengan mayoritas dominan. Oke, kemudian ada di slide berikutnya kakak akan jelaskan tentang bentuk lainnya, ya. Masih di bentuk integrasi. Bentuk lainnya selain daripada normatif maupun fungsional ada yang namanya koersif, gitu ya. Kalau dari muasal katanya pasti kalian sudah bisa menduga koersif ini bersifat memaksa, gitu ya. Kita ambil contohnya yang tadi lagi, misalnya masyarakat Jawa tadi ya, kita bilang kelompok mayoritas dominan, gitu ya. Kelompok mayoritas dominan ini yang kemudian mendorong sebuah ataupun mendorong nilai maupun normanya dikendaki berdasarkan kedudukan masyarakat dominannya. Seperti itu ya. Misalnya seperti itu. Nah, ini sebagai contoh saja adik-adik. Di sini jadi nilai dan norma itu bisa jadi tersisipi oleh pola perilaku, ya kan, kemudian unsur kebudayaan daripada masyarakat Jawa itu sendiri yang kemudian menjadi aturan ya ataupun sebuah konsensus secara nasional ya, dan ini harus dipatuhi. Nah, karena dia sifatnya memaksa maka berlaku secara umum gitu ya, nggak ada pengecualian. Dia mau minoritas dominan ya kan, seperti halnya rakyat ataupun etnis Tionghoa yang ada di Indonesia, mereka harus bisa mematuhi gitu ya. Mereka harus bisa mematuhi daripada kedudukan masyarakat dominan. Oke, kemudian kita lihat lagi di slide berikutnya, faktor yang berkaitan dengan integrasi sosial. Di sini faktor ya. Faktor yang pertama kita ketahui adanya
faktor homogenitas, gitu ya. Yang kedua berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan besar kecilnya, berarti kita bilang skala, ya. Yang ketiga berkaitan dengan mobilitas. Dan yang terakhir berkaitan dengan komunikasi. Oke, faktor homogenitas. Jadi kalau kita bilang homogenitas ini bagaimana peran ataupun dorongan daripada masyarakat itu sendiri akan mempermudah, ya, menjadi faktor pendorong apabila tingkat besarnya, ya, ataupun besaran daripada populasinya lebih dominan, gitu ya. Dalam artian hanya sebagian kecil. Misalnya dari 100% kita ketahui ada 90%, gitu ya. 90%. Nah, homogenitas ini, faktor masyarakat yang homogen akan lebih mudah mendorong terjadinya sebuah integrasi sosial, gitu ya. Jadi berkaitan dengan besar ataupun kecil. Nah, kita pahami menjadi sebuah faktor pendorong kalau dia berkaitan dengan homogenitas. Terus kalau dia heterogen itu bisa menjadi faktor penghambat, gitu ya. Kenapa menjadi penghambat? Karena tidak terlepas daripada beragamnya pola pikir, pola perilaku, ya, unsur kebudayaan dan berbagai aturan main lain sebagainya yang membatasi persamaan persepsi, ya. Jadi kalau dia heterogen, kecenderungannya nanti kalau jadi satu kesatuan akan menimbulkan sebuah konflik sosial maupun konflik apa? Kepentingan, gitu ya. Nah, yang poin besarnya adalah bagaimana tadi homogenitas ini mendorong percepatan daripada integrasi sosial. Oke, kemudian kita lihat juga bagaimana mobilitas daripada suatu daerah ataupun masyarakat apabila dia mengalami perlambatan, sama halnya seperti heterogen ini tadi, tentu akan menjadi sebuah penghambat. Jadi kalau misalnya kita ketahui, ya, masyarakat A, kita bilang contoh, ya, ketika dia mengalami sebuah perlambatan, ya, kita bilang masyarakat apa nih kira-kira? Baduy, contoh gitu ya, Baduy. Kenapa dia mengalami perlambatan? Karena dia mengalami stagnansi, ya. Stagnansi di sini dia masyarakat tersebut hanya berpaku pada satu aturan baku, tidak mampu melakukan sebuah mobilisasi atau perpindahan. Nah, perpindahan ini jangan difahami sebagai perpindahan fisik, ya, tapi bagaimana perpindahan berkaitan dengan status dan kedudukan, gitu ya. Nah, lanjut lagi. Kemudian yang terakhir adalah faktor komunikasi. Nah, adanya sebuah pesan ataupun informasi akan menentukan, ya, menentukan terhambatnya atau mudahnya suatu masyarakat terbentuk sebagai satu kesatuan seperti integrasi sosial itu berdasarkan penyampaiannya, pesannya, informasinya. Nah, contohnya kita ketahui pada saat kemerdekaan kan, berita tentang apa? Tentang Jepang, gitu ya. Kekalahan Jepang ini tentu kita pahami akan mendorong percepatan, gitu ya, percepatan daripada integrasi masyarakat secara menyeluruh. Karena apa? Integrasi masyarakat kita ditentukan daripada kemerdekaan waktu itu, gitu ya. Yang mana pemerintahan waktu itu,
em, wakil-wakil negara kita waktu itu seperti yang tergabung di BPUPKI sudah melakukan banyak usaha-usaha yang bisa mendorong satu pengintegrasian. Itu ya adik-adik ya. Jadi sampai sini paham bagaimana integrasi sosial akan sangat-sangat berpengaruh atau dipengaruhi daripada 4 aspek ini. Gitu? Paham ya? Oke, kira-kira ada pertanyaan sampai sini adik-adik? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita berlanjut ke reintegrasi sosial. Jadi berbeda dengan integrasi sosial, kita sekarang berbicara tentang reintegrasi sosial. Nah, berbeda dengan integrasi sosial, reintegrasi sosial itu berbicara tentang sebuah premis, ya, premis bahwa kejahatan hanya gejala terjadi pada disorganisasi, itu ya, berkaitan dengan disorganisasi, ya. Jadi penjelasan di sini kita harus bisa pahami bahwasanya pengertian daripada reintegrasi sosial itu bukan satu kondisi daripada ataupun hanya terpaku pada konflik sosial, gitu ya. Nah, melainkan daripada proses pembentukan masyarakat itu sendiri. Jadi selain daripada konflik sosial, ada faktor yang paling menentukan adalah faktor integrasi tadi. Oke. Nah, bagaimana Kak berkaitan dengan reintegrasi sosial di sini? Reintegrasi sosial juga merupakan sebagai upaya, ya, upaya yang dapat dilakukan untuk menginternalisasikan apa nih? Menginternalisasikan di sini bisa dipahami sebagai suatu upaya penghayatan, ya. Jadi dari apa namanya, konsensus, ya, konsensus ini harus ada sebuah internalisasi atau penghayatan. Nah, makanya di masyarakat kita dulu ada yang namanya P4K kalau nggak salah, ya, yang kemudian bertransformasi menjadi PPKN, gitu ya. Nah, kalau kalian pahami bagaimana PPKN itu kan tertanam nilai-nilai Pancasila, gitu ya. Nilai-nilai Pancasila yang kemudian harus kita amalkan, harus kita pahami sebagai sebuah reintegrasi sosial. Jadi tidak melulu berkaitan dengan konflik sosial, tapi bagaimana kondisi tersebut ditentukan oleh integrasi suatu masyarakat tersebut, gitu ya. Jadi penjelasan tentang reintegrasi sosial merupakan satu kondisi yang memang menjadi sebuah upaya penghayatan daripada suatu masyarakat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan adik-adik? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Absensinya jangan lupa diisi. Absensinya jangan lupa diisi ya di kolom chat, sudah kakak sediakan nanti untuk memudahkan. Oh iya, pembahasan ini juga nanti akan kakak taruh di YouTube kakak, ya, salah satu channel kakak. Nanti kalian bisa pelajari kembali apa yang dimaksud dengan integrasi sosial, reintegrasi sosial, recovery, rekonsiliasi, dan bagaimana upaya-upaya pemahaman terhadap integrasi sosial itu sendiri. Oke, ada yang mau ditanyakan kira-kira adik-adik? Ada? Nggak ada, Kak. Nggak ada, paham semua? Paham ya? Enggak. Paham ya? Oke. Bagaimana? Sudah 1 jam penjelasan. Mau kita sudahi atau kita mau lanjut ke topik lainnya?
Atau ada yang mau request, Kak belajar ini dong. Gimana? Nasi komplit kan? Coba saya perhatikan. Tadi ada